Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Indonesia mengenai teks negosiasi. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas yaitu kerangka, mengembangkan, dan menyunting teks negosiasi. Yang pertama adalah kerangka teks negosiasi. Membuat kerangka teks negosiasi identik dengan menentukan unsur-unsur dalam struktur teks tersebut. Berarti menyusun bagian-bagian orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis kerangka dari teks negosiasi. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Contoh hal-hal yang cocok dijadikan topik dalam teks negosiasi ialah harga barang, tempat studi wisata, besaran upah minimum karyawan, besaran iuran anggota koperasi, tujuan tempat berkemah, dan yang lainnya. Langkah kedua yaitu menentukan para pihak. Contoh para pihak yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi ialah penjual dan pembeli, siswa dan guru, karyawan dan pengusaha, pengurus dan anggota koperasi, pramuka dan pembina, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan konflik atau perbedaan. Contohnya ialah perbedaan asumsi harga barang, perbedaan pandangan mengenai tempat wisata yang bagus, perbedaan pandangan mengenai besaran iuran koperasi, dan lain-lain. Dalam langkah ini, yang dibahas adalah inti permasalahan mengapa kita melaksanakan negosiasi tersebut. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menentukan solusi dalam penawaran. Contohnya ialah harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, tempat wisata yang berhasil disepakati antara siswa dan guru, tempat berkemah yang berhasil disepakati antara pramuka dan pembina, dan yang lainnya. Yang kelima adalah menentukan model kesepakatan. Contohnya ialah terjadi transaksi jual beli antara para pihak, jadi melaksanakan studi wisata yang telah disepakati para pihak, terjadinya perkemahan di tempat yang telah disepakati oleh para pihak, dan lain-lain. Lalu, untuk mengembangkan kerangka teks negosiasi, kembangkanlah kerangka teks negosiasi yang telah disusun menjadi sebuah teks negosiasi yang baik dan lengkap, serta memenuhi unsur dari struktur-strukturnya. Dan yang terakhir ada menyunting teks negosiasi. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks negosiasi adalah menyunting teks. Penyuntingan teks dapat difokuskan ke dalam beberapa hal. Pertama, mengenai penerapan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang benar. Selanjutnya yang kedua ada mengenai kata baku dan tidak baku. Dan yang terakhir ada penggunaan kalimat efektif. Contoh dari kata baku dan tidak baku ialah kata hakikat, yaitu baku, dan yang tidak bakunya adalah hakikat. Lalu kata nasihat, baku, yang tidak bakunya adalah nasihat. Selanjutnya ada contoh kalimat efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat banyak sekali pemborosan dari kata-kata. Untuk menjadikannya menjadi kalimat efektif, maka akan diubah menjadi Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan memberikan sambutan. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.